ingatlah buat masyarakat santri seperti kita, bahwa setiap kontestasi buat masyarakat umum, masyarakat awam, kontestasi hanya akan menghasilkan dua kelompok masyarakat. Yang pertama adalah orang yang menang dan orang yang kalah. Itu masyarakat umum. Tetapi buat masyarakat santri, kontestasi di bidang keilmuan hanya menghasilkan dua kelompok orang. Yang pertama pemenang dan yang kedua orang yang perlu belajar kembali. Hari ini Ibu dan Bapak, kita melihat banyak orang yang memahami teks keagamaan secara leksikal. Dan itu kemudian menjadi komunitas yang menjadi referensi bagi masyarakat umum. Sehingga kerap kali terjadi salah paham. Kalau saya tadi menikmati betul Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur begitu menyampaikan, izin Kiai itu menyampaikan dalam bahasa Jawa yang saya tidak pahami. Tetapi kelembutan kalimatnya membuat itu menusuk jiwa saya. Dari pesantren kita belajar bahwa agama tidak akan pernah masuk ke ruang pribadi kita dengan cara yang keras. Dan dari pesantren kita diajarkan bahwa santri-santri itu harus memiliki potret wajah yang ramah, tidak marah. Dia yang mengajak, tidak mengejek. Dia yang membina, tidak menghina. Dia mencinta tanpa mencerca, dan dia merangkul, tidak memukul. Ibu dan Bapak, kita selalu percaya bahwa alumni dari pondok pesantren adalah mereka yang memiliki jiwa yang lembut. Karena sesungguhnya kadar keilmuan seseorang tampil ketika dia mampu mengimplementasikan dalam perilaku-perilaku yang lembut. Ibu dan Bapak, saya sempat berseloroh ngobrol bersama dengan Gus Menteri, kemudian Gus Menteri memberikan nasihat pada saya, bunyinya sangat sederhana. Bahwa pada hari ini terjadi sebuah fenomena akibat orang yang tidak mengenal agama. Beliau bilang bahwa dulu agama datang untuk menghancurkan berhala. Tetapi kini agama telah menjadi berhala. Agama dipuja-puja sementara ajarannya ditinggalkan. Ibu dan Bapak, semua orang berseloroh dalam kalimat-kalimat yang sangat agung. Kita melihat di belahan dunia yang lain, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, naudzubillah min dzalik. Dari sebelah kanan, dari sebelah barat, teriak panggilan suci keagamaan. Dari sebelah timur, panggilan suci keagamaan. Dan mereka di tengah saling membunuh. Ibu dan Bapak, itu akibat dari orang yang tidak memahami agama secara sesungguhnya. Maka kontekstualisasi ini menjadi penting ketika diiringkan pada ruang harmoni dan kerukunan. Bagaimana kita menerjemahkan agama secara proporsional, sama halnya ketika kita meneladani apa yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat tadi disampaikan oleh Romo Yai kita bahwa beliau di dalam mengantarkan ajaran agamanya selalu mengedepankan kerukunan, selalu mengedepankan asimilasi dengan budaya tanpa mengganggu esensi dari nilai agama. Agama menjadi peneduh dalam kehidupan dan dilengkapi dengan ruang-ruang kebudayaan sebagai pelengkap dari sebuah peradaban. Ibu dan Bapak, kontekstualisasi ini pun menjadi penting karena dalam beberapa doktrin nampaknya menurut para ahli, bukan saya yang bilang, ini perlu direkontekstualisasi. Misalnya Ibu dan Bapak, fenomena yang kita temukan pada hari ini, orang yang gandrung dan menjadi epicentrum sebuah peradaban dari proses dakwah itu adalah komunitas perempuan. Kalau istilah Prof. Abdul Ghafur, proposisi pertama, perempuan adalah bibit-bibit nilai keagamaan. Karena pada hari ini majlis taklim penuh dengan perempuan. Laki-laki kalau datang pun, apalagi model Pak Waryono, itu karena nganter istri. Kemudian Ibu dan Bapak, pada sisi lain ada proposisi kedua. Proposisi kedua menyebut bahwa pusat pergerakan keagamaan itu selalu disebut masjid.
masjid sebagai pusat pergerakan umat muslim. Ibu dan Bapak, ketika proposisi 1 dan proposisi 2 digabungkan, maka untuk mengoptimalkan sebuah proses dakwah, maka perempuan harus menggunakan masjid sebagai sebuah epicentrum peradaban. Tetapi Ibu dan Bapak, pada sisi lain, ada doktrin-doktrin keagamaan yang melarang perempuan pada titik-titik tertentu, pada persoalan-persoalan tertentu, jangankan diam di masjid, lewat depan masjid saja nggak boleh. Maka kontekstualisasi seperti itu menjadi penting untuk bagi kita dibahas. Karena kalau tidak pernah dibahas, fikih yang kita pegang selalu itu, maka sepanjang masa kita berdosa. Sama halnya Ibu dan Bapak, ketika kita melihat hari ini penceramah perempuan itu luar biasa. Logika yang matang, kejiwaan yang sangat bijaksana, tetapi disampaikan lewat kalimat-kalimat yang tertutur melalui suara. Dan satu doktrin menyebut bahwa suara perempuan adalah aurat. Ibu dan Bapak, bagaimana kemudian ruang-ruang kekinian itu harus dijawab melalui khasanah yang kita miliki. Sehingga apa yang kita lakukan sesungguhnya juga tidak melanggar terhadap doktrin-doktrin keagamaan. Dan itu tugas dari para santri dan mahasantri untuk pada hari ini melakukan bedah analisis terhadap masalah-masalah yang kontekstual dengan menjawabnya dengan bedah pisau analisis yang ada pada kitab-kitab turos kita. Ibu dan Bapak, saya sungguh berbahagia pada hari ini. Izin Romo Yai, waktu saya datang ke sini, bulu kuduk saya merinding karena saya merasakan masuk ke sebuah pusat getar peradaban keagamaan di Indonesia. Satu-satunya pesantren yang tetap hari ini lestari yang dibangun oleh Wali Songo itu hanya ada di tempat ini. Dan tempat ini itu sudah berumur lebih dari 600 tahun. Maka saya ingin memberikan sebuah testimoni bahwa hari ini Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak sekedar mewujud menjadi sebuah menara gading yang indah, elok dan berwibawa dipandang, tetapi juga telah mewujud sebagai sebuah mercusuar yang telah mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan pada sisi lain mampu menunjukkan pada arah pada orang yang tengah mencari peradaban. Tepuk tangan untuk para yai kita. Saya hanya bisa memberikan apresiasi, tidak bisa memberikan apapun. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat bertanding, selamat berkolaborasi bagi kafilah-kafilah kita. Ingatlah buat masyarakat santri seperti kita, bahwa setiap kontestasi buat masyarakat umum, masyarakat awam, kontestasi hanya akan menghasilkan dua kelompok masyarakat. Yang pertama adalah orang yang menang dan orang yang kalah. Itu masyarakat umum. Tetapi buat masyarakat santri, kontestasi di bidang keilmuan hanya menghasilkan dua kelompok orang. Yang pertama pemenang dan yang kedua orang yang perlu belajar kembali. Jadi tidak ada yang kalah. Bagi mereka yang pada hari ini tidak beruntung, mari kita belajar kembali. Dan saya mendengar dari Pak Waryono tadi permohonan untuk dilaksanakan 2 tahun. Bismillah Pak Waryono, bahwa kegiatan seperti ini harus kita lakukan secara rutin dan secara berkesinambungan. Tentu kita pun akan mohon restu dari Gusmen, tapi kalau Gusmen saya kira pasti menjawab iya, karena beliau pun adalah orang yang lahir dari dunia pondok pesantren. Saya kira demikian dan saya diminta untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan doa dan harapan melalui rahasia, kekuatan, barokah, mukjizat dari Ummul Quran. Kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan talenta-talenta luar biasa dari santri kita yang memahami kitab kuning. Ala hadihin niyah wa lakulin niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya senang dengan istilah Pak Waryono bahwa sportif itu harus, juara itu bonus, gitu aja.
Saya ingin kita semua membangun suportivitas. Hari ini kita bukan berkontestasi, tetapi hari ini kita membangun sebuah silaturahmi. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, dan kami santri bangga menjadi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Satu Dirjen lagi saya Muhammad lupa, datang ke Lamongan bersama istri terkasih. Sekian, terima kasih. luar biasa. Mohon untuk tetap stay di